Beban, itulah gelar yang disematkan kepada salah satu main karakter di anime Naruto. Kalian pasti tahu, gadis cantik yang identik dengan rambut pink bernama Haruno Sakura. Dia bukan karakter penjahat, bukan juga monster, tapi anggota tim 7 sendiri. Walaupun Sakura bagian dari trio utama bersama Naruto dan Sasuke, banyak fans justru benci banget sama Sakura. Berikut ini ada 10 alasan mengapa Sakura sangat dibenci oleh sebagian besar fans Naruto. 私、少しは女らしくなっちゃった？ Yang pertama, suka ngejek Naruto karena nggak punya orang tua. Ini ada di salah satu momen paling awal, tapi juga paling nyesek buat penonton yang ngerti siapa Naruto sebenarnya. Di episode pertama Naruto kecil, Sakura dengan santainya bilang kalau Naruto itu nakal dan cari perhatian karena dia nggak punya orang tua. Buat yang nonton sekilas mungkin cuma lewat aja, tapi kalau kamu tahu latar belakang Naruto, anak yatim piatu yang dikucilkan seluruh desa, ini bukan cuma ejekan biasa. Sakura tanpa sadar ngejek luka terdalam Naruto, dan parahnya waktu itu dia ngomong begitu demi mendapatkan perhatian dari Sasuke. Lucunya lagi, bahkan Sasuke sendiri terlihat kesal dengan apa yang dikatakan oleh Sakura tentang Naruto. Fans Naruto sendiri mulai merasa kalau sikap Sakura sangat berlebihan, dan dia merupakan salah satu karakter yang tidak memiliki empati sama sekali. やっぱまともな育ち方してないからよ、あいつ。 Yang kedua, Sakura sedih karena Sasuke, bukan karena teman-temannya terluka parah. Waktu tim Shikamaru, Naruto, Neji, Choji, Kiba, dan Rock Lee berjuang mati-matian buat bawa Sasuke balik, hampir semuanya luka parah, bahkan ada yang nyaris mati. Tapi pas Naruto pulang dengan tubuh babak belur, Sakura malah sedih bukan karena mereka terluka dan hampir mati, tapi karena Sasuke nggak ikut balik. Fans waktu itu langsung ngerasa serius nih, kamu nggak peduli sama teman-temanmu yang hampir mati demi cowok yang ninggalin kamu yang bahkan bukan cowok kamu. Di momen itu Sakura dianggap nggak punya empati dan terlalu egois. Sementara karakter lain kayak Ino dan bahkan Shikamaru nunjukin rasa hormat mereka ke Naruto yang udah berusaha membawa Sasuke kembali. Sakura justru sibuk larut dalam kesedihan karena Sasuke yang pergi dengan pilihannya sendiri. Yang ketiga, sering mukul Naruto tanpa alasan jelas. Di banyak episode, Sakura digambarkan sering banget mukul Naruto, bahkan di situasi yang nggak pantas buat bercanda. Awalnya mungkin dianggap lucu, kayak komik real life khas anime shonen era 2000-an, tapi lama-kelamaan makin banyak fans sadar, kok keseringan gitu mukulnya, kok malah kayak kekerasan yang dibungkus komedi gitu. Apalagi kalau dibandingin sama Hinata yang selalu ngasih semangat dan percaya sama Naruto. Sakura justru kayak simbol cewek yang gak tahu cara menghargai temannya sendiri. Jadilah image-nya makin turun, bukan karena tolak ukur kekuatannya ya, tapi karena sikapnya itu. Yang keempat, ngeluarin kalimat nyelekit di Road to Ninja movie ya ini. Sekarang kita masuk ke momen yang bikin fandom meledak di tahun 2012, Naruto The Movie Road to Ninja. Dalam salah satu adegan, Sakura bilang ke Naruto, kamu nggak bakal ngerti gimana rasanya punya orang tua yang cerewet karena kamu nggak punya orang tua. Dan boom, internet langsung terbakar. Fans di seluruh dunia langsung marah besar, karena itu bukan cuma omongan kasar, tapi penghinaan paling menyakitkan buat karakter yang hidupnya penuh kesepian. Naruto udah melewati masa kecil sendirian, dikucilkan, bahkan gak tahu kenapa dia dibenci. Tapi Sakura yang katanya teman dekatnya sendiri, malah ngungkit luka itu seolah cuma lelucon. Banyak fans bilang, itu titik di mana Sakura benar-benar kehilangan simpati dari penonton. Yang kelima, diam tidak berguna bergerak jadi beban. Di episode 197 sampai 198, Karui dan Motai datang untuk mencari informasi tentang Sasuke. Namun sebelum masuk ke dalam pembicaraan lebih dalam, karena Karui menodongkan pedang, akhirnya terjadi pertarungan antara Naruto, Sai, dan dua ninja dari Kumogakure itu. Nah, di sini ada momen yang ngeselin banget, dimana saat Sakura diam, pertarungan Sai dan Naruto berjalan aman-aman saja dan dibilang unggul ya. Tapi pas tiba-tiba Sakura bergerak dan bahkan belum sempat melayangkan pukulan, ia keburu terpukul dan terpental yang pada akhirnya Naruto harus menolongnya. Ini jadi momen ngeselin buat sebagian fans, karena kan Sakura itu dikatakan sebagai kunoichi terkuat, tapi entah mengapa saat dia bergerak kekuatannya itu sama sekali tidak berguna dan lagi-lagi Naruto harus menyelamatkan Sakura. Bukan hanya itu saja, ada momen di mana Sakura lagi-lagi menangis karena mendengar Sasuke join Akatsuki. Sebuah adegan yang biasa sebenarnya, cuma sebagian fans udah terlihat muak dengan tingkah cengeng Sakura. Padahal karakter aslinya itu digambarkan kasar dan berisik.
Yang keenam, fake convention yang malah bikin semuanya lebih buruk. Salah satu momen paling memalukan sekaligus tragis adalah saat Sakura mengaku cinta ke Naruto di hadapan Yamato dan yang lainnya. Tapi itu semua bohong, dia cuma mau Naruto berhenti ngejar Sasuke. Bayangin gimana hancurnya perasaan Naruto waktu itu setelah semua perjuangan dan pengorbanan buat bawa Sasuke balik, terus cewek yang dia suka malah manipulatif cuma biar dia nyerah. Dan dari situ banyak yang mulai menyebut Sakura dengan julukan sinis kayak Queen of Gaslighting atau Trash Kura. あんたのことが好きだって言ったの。 Yang ketujuh malah ragu di momen paling penting. Jadi di episode 214 sampai 216 Naruto Shippuden kita dapat salah satu momen paling nyesek dan ngeselin dari Sakura Haruno. Waktu itu setelah tahu Sasuke makin tenggelam dalam kegelapan, Sakura bilang ke teman-temannya, aku akan menyelesaikan ini sendiri. Dia berpura-pura ingin bergabung dengan Sasuke padahal diam-diam punya niat buat membunuhnya supaya semua penderitaan Naruto berakhir. Kedengarannya heroik banget kan, tapi eksekusinya astaga. Langkah pertama dia bikin timnya sendiri, Lisai Kiba pingsan biar bisa jalan sendirian. Oke, niatnya keren, tapi setelah ketemu Sasuke malah nggak ngapa-ngapain. Udah dikasih kesempatan, kunainya udah diangkat, tapi dia ragu. Dan dalam dunia ninja, keraguan 1 detik aja bisa bikin mati. Sasuke langsung sadar dan tanpa pikir panjang nyerang balik. Yang nyelamatin siapa? Bukan Sakura yang kuat dan mandiri, tapi Kakashi yang tiba-tiba datang tepat waktu dan nyelamatin dia dari tebasan Sasuke. Padahal Sakura sendiri yang bilang mau menyelesaikan ini sendirian. Akhirnya dia malah jadi cuma beban tambahan di tengah duel serius antara Kakashi dan Sasuke. Puncaknya makin ironis. Pas Naruto datang dan duel lagi sama Sasuke, Sakura cuma bisa berdiri nangis dan nyebut nama Sasuke kayak kaset rusak. Semua niat besar di awal langsung ambiar. Sakura tuh kayak karakter yang selalu mau jadi pahlawan, tapi entah kenapa semesta Naruto menolak keras idenya. Udah niat bunuh Sasuke biar Naruto nggak susah, udah pingsanin timnya sendiri, malah ragu di depan target, dan akhirnya diselamatin guru. Kalau bukan beban, entah apa lagi namanya. Yang kedelapan, rasa cinta Sakura kepada Sasuke nggak masuk logika dan aneh. Sepanjang seri Sakura diceritakan selalu mencintai Sasuke, tapi masalahnya itu bukan cinta yang sehat. Sasuke udah berkali-kali ninggalin dia, bahkan pernah nyoba bunuh dia 2 kali, tapi Sakura tetap bilang dia mencintai Sasuke. Fans ngerasa ini bukan romantis, tapi toxic attachment, dan karena itu banyak yang mikir Sakura cuma hidup dalam bayangan cowoknya yang bukan cowoknya. Dia nggak pernah benar-benar berdiri sendiri sebagai individu kuat seperti Tsunade atau bahkan Hinata. 私はサスケくんが好きで好きでたまらない。 Yang kesembilan, Sakura di Boruto nggak banyak berubah. Setelah jadi ibu dan istri, fans berharap Sakura bakal dapat redemption arc. Tapi di Boruto dia tetap terasa datar. Nggak ada momen besar, nggak ada perkembangan berarti selain statusnya yang berubah memiliki keluarga. Banyak yang bilang Sakura bukan karakter jahat, tapi penulisannya bikin dia kehilangan potensi yang luar biasa. Bahkan beberapa scene di Boruto masih memperkuat stigma lama. Sakura selalu datang terlambat di momen penting. だから急に何なのよ。 Yang ke-10, Sakura nggak pernah punya perkembangan yang konsisten. Sakura sebenarnya punya potensi besar. Setelah dilatih Tsunade, dia jadi ninja medis yang kuat banget. Bahkan di perang dunia ninja, kekuatannya diakui. Tapi masalahnya, penulisan karakternya nggak konsisten. Kadang dia tampil badas, kadang balik lagi ke sifat lamanya yang manja dan impulsif. Kishimoto sendiri pernah bilang kalau dia kesulitan menulis karakter perempuan. Itu juga alasan kenapa Sakura kadang terlihat nggak punya arah. Fans lama ngerasa Sakura bukan karakter jelek, dia cuma ditulis dengan buruk. Tapi tetap aja hasil akhirnya bikin banyak orang sulit simpati. Dan setelah semua kritik, ada satu hal yang makin sering dibahas belakangan. Sakura sebenarnya bukan karakter yang layak dibenci, dia cuma korban dari cara penulisan Kishimoto yang kurang sensitif terhadap karakter perempuan. Kalau Sakura ditulis ulang dengan versi yang lebih empatik, berani dan matang, dia bisa jadi karakter wanita yang luar biasa kuat. Tapi sayangnya, yang diingat fans adalah masa-masa dimana dia ngejek Naruto, mukul tanpa alasan dan nangis demi cowok pelin-pelan yang gak tahu apa maunya sendiri. Jadi wajar kalau sampai sekarang banyak yang tetap nyebut dia beban tim 7. Jadi gimana menurut kalian? Sakura itu beban atau cuma korban dari penulisan yang buruk? Atau mungkin kamu masih punya alasan lain kenapa Sakura dibenci fans Naruto? Boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.